Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu sedaya insyaallah sehat nggih? Alhamdulillah. Bisa duduk di sini berarti sehat insyaallah. Belakangan banyak yang sakit ini nggih. Jamaah di masjid lain banyak yang kepalanya pusing lah dan lain-lain. Makanya hari ini pun saya mengajak kakaknya Abdullah, biasanya Abdullah karena Abdullah juga demam. Kebetulan pas di rumah, besok sudah kembali ke pondok. Alhamdulillah masih ada yang menemani. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa. Ini kok sama ya Bu? Tadi waktu baca Quran lancar, masya Allah. sudah ahlinya gitu. Jadi kita memohon betul kepada Allah agar nikmat sehat itu betul-betul bisa kita gunakan sebaik mungkin. Caranya gimana Bu biar laknya Bu? Posisinya? Kok jenengan tadi lancar? Kalau diginiin nyala. Tapi gimana? Didengar nggak masalah atau nggih? Bismillah, nggih, bismillah. Mudah-mudahan lancar. Jadi sekali lagi syukur adalah mengubah setiap nikmat menjadi taat. Taksi kalingan nggih. Di pertemuan sebelumnya, syukur definisinya adalah merubah setiap nikmat menjadi ketaatan. Faktanya tiang ingkang bermaksiat justru tiang ingkang sehat. Gini Bang nggih. Orang mencuri sehat apa sakit? Biasanya orang sehat. Gimana mencuri kalau nggak bisa lari, terus caranya gimana? Gini Bang nggih. Makanya seringkali justru orang yang bermaksiat itu orang yang diberi nikmat. Kalau lagi dicabut nikmatnya, biasanya ingat Allah Subhanahu wa taala. Orang lagi sakit tuh kadang-kadang ya Allah, kok diparingi sembuh toh ya Allah. Kan gitu gini Bang nggih. Giliran sehat maca Quran wegah. Nah, ini jadi masalah. Makanya sekali lagi kita mohon betul kalau hari ini kita diberi sehat, kita mohon sekaligus taufiknya ya Allah agar sehat itu menjadi bekal untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap betul menjadi orang-orang yang dipilih dan dipantaskan oleh Allah untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Gini Bang nggih? Amin. Kita kalau dengar Pak Duku, Pak Rois dan yang lain-lain ceramah kan selalu ngantu-antu syafaatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pripun carane ngantu-antu? Diam saja gitu. Ibu-ibu Rasulullah bersabda, kullu ummati dakhalal jannah yaumil qiyamah. Seluruh umatku, kata Rasulullah, dakhalal jannah, masuk surga di hari akhirat. Siapa? Semuanya nggih. Illa man aba. Kecuali yang enggak mau. Ada enggak yang enggak mau masuk surga? Di dalam hadis disebutkan begitu. Seluruh umatku dapat syafaat insya Allah. Kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah? Memangnya siapa yang nggak mau dapat masuk surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah menyebutkan, waman atta'ani dakhalal jannah. Sing sinten kemawon taat kepadaku maka masuk surga. Waman asoni maka faqad aba.
Barang siapa yang menyelisihi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia itu yang nggak mau masuk surga. Paham Bapak, Ibu-ibu? Jadi kalau jenengan mendengar kata-kata ngantu-wantu syafaatipun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya apa? Artinya apa? Taat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gini apa nggih? Boten cekap ngantu-wantu menengah, boten cekap. Ada yang tanya ke saya, ya Ustadz, adakah cara lain untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selain sholawat? Jadi ibu ini bertanya, taunya syafaat itu diperoleh dengan sholawat. Sholawat itu salah satunya. Secara umum mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan taat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah definisi Muslim. Muslim dalam bahasa Arab artinya taat. Orang yang siap berserah diri. Muslim berserah diri, artinya siap diatur. Maka sekali lagi ibu-ibu semuanya, kalau jenengan mendengarkan tuantu syafaatipun Rasulullah, artinya jenengan siap taat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ibu-ibu semuanya, tidaklah panjenengan saged taat kecuali tahu perintah dan larangannya. Kecuali tahu perintah dan larangannya. Lah nek jenengan badhe taat mboten ngertos sing diperintah niku pripun? Ngene apa nggih? Enggak tahu yang dilarang itu pripun. Maka di dalam hadis Arba'in nomor 9, kalau nggak keliru, di sana ada tentang keterangan dari Nabi Muhammad SAW tentang apa yang diperintah, apa yang dilarang, bagaimana kita menyikapinya. Nah, nanti kita sedikit akan belajar juga hadis Arba'in. Di waktu yang sempit ini, karena insya Allah kita bisa bertemu lebih dari satu kali, nanti bersambung insya Allah. Nah ibu-ibu semuanya, bulan lalu, 2 bulan yang lalu nih, 2 bulan yang lalu, saya menyampaikan tentang hal apa yang harus kita pelajari agar kita mendapatkan manfaat dari kajian kita. Sehingga dalam 1 tahun, 2 tahun jenengan ngaji itu ada progresnya betul-betul. Saya sebutkan diantaranya adalah hadis Arba'in nomor 2 tentang Islam, iman, dan ihsan. Terus dengan boten. Sebenarnya saya tadi waktu dikabari oleh Bu Neneng untuk hari ini, saya mau nge-share dulu video yang dulu biar dilihat lagi, biar nyambung gitu maksudnya itu. Sehingga kajian hari ini dengan kajian waktu itu jenengan nyambung kalau jenengan udah lihat videonya. Okay. Mudah-mudahan jenengan masih ingat. Ini kita yang bumbuan. Saya nggak yakin. Banyak pikiran Ustadz sekarang ngurusi bocah warna-warna lali. Makanya menyempatkan ibu-ibu, menyempatkan. Persoalan kita bersegera untuk urusan itu memang menyempatkan ibu-ibu. Bukan sisa waktu. Satu waktu memang jangan menyempatkan. Saya mau belajar, gitu. Nggak sisa waktu. Nek boten nyempatakan boten sakit. Jadi memang harus agak-agak serius belajar itu. Nah, ibu-ibu semuanya, sebelum masuk ke inti materi terkait dengan rukun Islam kita, rukun iman kita, rukun ihsan kita, dan tentang hari kiamat, saya ingin menyampaikan untuk khusus sore hari ini tentang apa yang menjadi kunci itu semua. Apa yang menjadi kunci agar kita dimudahkan oleh Allah di dalam kita menegakkan rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Sekali lagi, tentang rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, jangan lihat video yang dulu. Jangan lihat dulu video yang dulu, supaya nyambung sekali lagi. Nanti video yang hari ini saya kasih judul untuk nyambung dengan yang video pertama insya Allah. Rasulullah menyebutkan pesan, jenengan perhatikan betul nih. Kalau jenengan pegangi ini, insya Allah jenengan sukses dalam ibadah. Tentu kemauan jenengan ngaji seperti ini tujuan akhirnya kan surga. Maka kita berharap betul kita dimudahkan oleh Allah, diberi kunci-kunci agar kita bisa menegakkan rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Dan ini luar biasa. Pesan dari Nabi Muhammad SAW kepada Mu'ad ibn Jabal, salah satu sahabat utama.
Rasulullah bersabda, ala ukhbiruka bimalaki dzalik kulliha. Wahai Mu'ad, apakah engkau ingin ku beritahukan tentang sesuatu yang menjadi kunci agar dimudahkan di dalam seluruh peribadahan? Jenengan sedekah dadi gampil, jenengan ke masjid jadi mudah, duduk di majelis mboten ngantuk. Semangat, berkomunitas dengan teman-teman semangat, sholat dalu semangat, sholat duha semangat. Maka Rasul sebutkan, mau ku beritahukan kepadamu wahai Mu'ad tentang hal yang dengan itu engkau akan dimudahkan seluruhnya. Maka kemudian Mu'ad menjawab, qultu bala ya Nabi Allah. Tentu saja ya Nabi Allah, tentu saja saya ingin sekali dengar. Maka kemudian qala fa'akhoda bilisanihi. Rasulullah menunjuk lidahnya, lisannya. Begini, fa'akhoda bilisanihi qala kuffa alaika hadda. Wahai Mu'ad, jaga ini. Jaga apa? Lisan. Ternyata ibu-ibu semuanya, yang menjadi kunci keberhasilan jenengan sholat rapi, sedekah rapi, ngaji rapi itu jaga lisan. Rahasia besar ini, masya Allah. Ini kalau jenengan nggak belajar begini, jenengan nggak tahu. Ini adalah pesan dari Nabi Muhammad SAW kepada sahabat agung. Jaga lisan. Fa'akhoda bilisanihi, Rasulullah tunjuk begini, dengan mengatakan kuffa alaih hadda. Jaga ini, jaga ini. Jangan perhatikan betul. Nanti kalau jenengan bisa praktekkan ini, jenengan pembelajaran berikutnya akan mudah. Jadi sebelum masuk ke materi, saya sampaikan dua hal yang menjadi kunci. Ini kunci pertama. Nanti di pertemuan berikutnya kunci kedua tentang istighfar. Tentang istighfar. Maka kunci-kunci ini jangan pegangi betul. Saya ngajak jenengan berpikir dan mengaplikasikan. Kemudian fakultu ya Nabi Allah. Mu'ad menyampaikan lagi kepada Nabi Muhammad SAW, lamu akhoduna bima natakallamu bih. Ya Rasulullah, apakah saya akan disiksa karena persoalan ini? Dia tanya, mempertegas, kok saya suruh jaga ini? Apa saya akan disiksa oleh Allah gara-gara ini? Maka kemudian dikatakan faqala saqilatka umuka ya Mu'ad. Celaka engkau wahai Mu'ad. Ibumu kehilanganmu, itu istilah dalam bahasa Arab nih. Bahwa nek pengatur ngerti bab iki cilokomen, itu maksudnya. Dikatakan wahal yakubun nasafin nar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaitu al-sinatihim. Mu'ad, bukankah engkau tahu begitu banyak orang yang digeret ke neraka jahanam di wajahnya dan di hidungnya disebabkan karena lisannya? Ini menunjukkan terhina banget ibu-ibu. Jadi orang disiksa di neraka itu caranya ada yang dijorok macam-macam. Kalau yang digeret mukanya dan hidungnya digeret ke neraka jahanam, itu artinya ini orang sudah parah banget. Dan itu ternyata gara-gara lisan. Gara-gara lisan. Maka ibu-ibu, saya mengajak jenengan mencoba menghitung-hitung. Dalam 1 tahun terakhir ini atau dalam 1 bulan terakhir ini, coba jenengan catat. Seandainya setiap ucapan saya tulis sebulan terakhir atau seminggu terakhir, kira-kira antara yang baik dengan yang buruk banyak yang mana? Jangan tulis. Oh, hari itu saya ngomong ini. Nek kira-kira ditimbang. Ini oke sing apik, oke sing elek. Jadi kita disuruh menghitung-hitung. 1 jam terakhir, iki mau karo bojoku ngomong apa ya? Jangan-jangan subhanallah. Kadang-kadang di rumah tangga begitu ibu. Lagi kesel tiba-tiba apa gitu, nanti kita tiba-tiba naik gitu, subhanallah. Maka kita betul-betul hitung-hitung. Nah, jadi sub pembahasan sasora ini adalah kunci keberhasilan ibadah panjenengan, yaitu babul lisan. Ibu-ibu,
kita berkumpul di sini untuk menasihati diri kita masing-masing. Kalau bicara tentang lisan, tidak ke sana tapi ke sini. Ke sini ya, ke sini. Bukan untuk menghukumi siapa-siapa, tapi kita untuk menghukumi diri sendiri. Tentang dosa yang dianggap ringan. Tentang dosa yang dianggap ringan. Orang sering menyebutnya dengan istilah ghibah. Dan sepertinya ibu-ibu butuh ilmu ini. Karena yang namanya ibu-ibu itu potensi untuk berhibah itu tinggi banget. Padahal kalau sudah hibah, rusak ibadah jenengan, sholat jenengan rusak, semuanya rusak. Para ulama menyebut, kenapa kok hibah itu berlaku banget di masyarakat? Karena hibah itu lezat, ibu-ibu. Gini bang, lezit gitu. Orang mau lezat. Gitu. Jadi kalau ngomong berdua, kok nggak ngegibah? Itu bak sayur tanpa garam. Ini bang, ketemu suami orang, oh digibah. Ketemu pembantunya digibah, ketemu anaknya digibah. Semuanya itu gibah. Subhanallah. Padahal yang namanya gibah ini dimensinya tuh cepat, luas dan jauh sekali. Subhanallah ibu-ibu. Cepat, luas dan jauh sekali. Jenengan di sini, jenengan di Jogja, bisa menyakiti orang di Amerika. Ini bang ya? WHO dasar kayak monyet ke Amerika. Sakit nggak di Amerika? Sakit. Kalau jenengan lempar pakai ini pol 10 meter. Ini bang ya? Tapi ini subhanallah. Dan para ulama menyebut untuk hari ini diwakili dengan tulisan. Lewat WA, terkontrol. Neng grup WA terjadilah status seseorang, kemudian statusnya digibah oleh seluruh anggota grup. Subhanallah. Nanti kita akan menyebutkan apa sebenarnya yang mendorong kita ngegibah. Kita sebutkan satu-satu. Kalau jenengan berhasil dari ujian persoalan gibah ini, jenengan sukses untuk mendapatkan ibadah yang baik. Maka saya ngajak belajar dengan jenengan, kuncinya ini dulu. Yang pertama, jenengan harus komitmen untuk mendapatkan kebaikan dan keberkahan ilmu, jaga lisan. Saya sebutkan dalilnya sekarang. Ibu-ibu semuanya, kita secara umum disuruh jangan makan yang haram, insya Allah kuat. Jenengan akan makan babi kan? Enggak, bisa lah insya Allah. Jenengan suruh jangan mencuri hak orang lain, insya Allah sakit. Gini bang, kita tidak mencuri. Atau mungkin jenengan mohon maaf untuk menjaga farji, kemaluan kita, insya Allah bisa, insya Allah. Adalah mungkin orang-orang yang kebablasan sedikit, tapi secara umum insya Allah bisa. Kemudian bahkan mungkin kita menundukkan pandangan, insya Allah sakit, insya Allah. Atau mungkin bangun malam, di ujung malam jenengan bangun sakit. Tetapi urusan menjaga lisan itu berat. Hampir semua orang itu bisa terkena soal lisan ini. Maka saya sampaikan dari awal karena ini pentingnya luar biasa, dan ini yang kami komunikasikan dengan istri di rumah. Jadi kami termasuk yang selalu untuk belajar bagaimana menjaga lisan. Istri saya kalau sudah mulai naik sedikit, saya baru menganggap gini. Seperti atau dalil loh. Saya belum sempat menyampaikan. Oh dalilnya mesti kiki. Wis katanya. Jadi di stop dulu. Udah tahu dalilnya. Ini memang pelajaran yang saya ulang-ulang di rumah. Karena ini persoalan kebaikan ibadah kita. Jadi mungkin nggak menyangka nih bahwa ternyata sholat kita, sedekah kita semuanya sangat bergantung kepada kemampuan kita menjaga lisan. Saya bacakan beberapa hadis terkait lisan. Yang pertama dari Umamah, dari Uqbah bin Amir Al-Juhani bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah ditanya tentang apakah keselamatan itu
Napa to sing jenenge keselamatan niku? Ya bayangin ibu-ibu semuanya. Ini dasar pertanyaannya, apa to sing jenenge selamat niku napa? Jenenge lek pengen selamat to? Nah, dikatakan umsik alaika lisanak waliyasa ka baituka wabki ala khotiatik. Jaga lisanmu, hendaknya rumahmu membuatmu merasa lapang dan menangislah karena dosa-dosamu. Yang ibu perhatikan. Sing jenenge selamat niku nek jenengan saged menjaga lisan. Nggih napa nggih? Rumah jadi sempit atau lapang gara-gara lisan. Suami baru datang ya entuk emu sakmono nyebai subhanallah. Anak baru datang entuk piro le? Entuk piro le? Entuk 8. Kancamu sing entuk 10 ki piro wong piro? Subhanallah. Jadi sempit. Sudah dapat 8 masih sempit. Harusnya yang terjadi apa? Masya Allah 8, Masya Allah. Kan gitu. Meskipun prakteknya kadang-kadang saya juga suka nanya begitu juga. Sing itu lebih dhuwur kok ora. Kadang-kadang orang tua begitu nggih. Ah ini selamat kata Rasulullah nggih menika ketika lisan kita itu membuat lapang sekitar kita. Coba jenengan ibu-ibu, kehadiran jenengan kira-kira termasuk yang ditunggu apa yang enggak ditunggu? Jenengan ukur. Nek aku teko kira-kira gawe sempit apa gawe lapang apa iki? Ada orang gemuk banget nih, Masya Allah enteng kalau ketemu sama dia, karena kalimatnya enak, senyum, nih ngomong kurus tapi jetitil nek teko, ya, nek ngomong teko nyebain nepal, subhanallah, gara-gara lisan. Gini apa gini? Beratnya badan tapi membuat enteng dan enak untuk berteman, sementara ada orang yang ini jangan tersinggung yang kurus, ya. Jangan tersinggung, ini contoh. Nanti oh Ustaz aku kurus ya Ustaz. Ini contoh, maksudnya kurus tapi kalau kalimatnya berat itu jadi memberatkan, bikin sempit. Gini apa nggih? Sebaliknya najan jenengan gendut balebol, nenek jenengan kalimatnya enak, senyum, itu orang enteng dengan jenengan. Gini apa nggih? Fakta apa fakta nih kok? Fakta nih? Ini saya punya teman yang dulunya tuh galak banget, gendut. Begitu dia belajar tentang ini, belajar tentang tazkiyah nufus, subhanallah. Nek ditoloni barang saya nggak kuat nolak, ya senyum terus. Ditoloni itu kulah. Nah jangan orang butuh. Saking entengnya, karena apa kalimat itu keselamatan ibu-ibu. Rasulullah tanya, selamat niku napa? Ketika lisan kita membuat lapang lingkungan kita, itulah keselamatan. Makanya muslim yang baik adalah muslim yang dia orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Muslim sing saya ini menika muslim ingkang orang lain muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Maka pastikan jenengan mengukur kehadiran saya kira-kira bagaimana ya di lingkungan. Gini Bang. Kemudian hadis nomor 3. Saking Rasulullah SAW, man waqahullahu syarra ma baina lahyaihi. Sing sinten kemawon diberi karunia oleh Allah dijaga ma baina lahyaihi. Ma baina apa-apa yang ada di antara lahyaihi. Lahya itu 2 jambang. Berarti apa? Lisan. Sing sinten kemau diberi karunia oleh Allah saged menjaga lisannya wasaro mabaina rijlaihi, dan dia bisa mendapatkan penjagaan dari Allah baina rijlaihi, di antara 2 kakinya napa niku? Kemaluan. Jadi sebutkan sing sinten kemawon saged mendapatkan penjagaan dari Allah terkait dengan lisan dan kemaluannya dakhalal jannah, maka dia dijamin masuk surga ibu-ibu. Ini rahasia umum tadi. Gini apa nggih? Iya, kalau orang mengumbar kemaluan subhanallah zaman sekarang ya sudahlah bubar. Dan hari ini kita tantangannya besar sekali. Ada anak kita, kemarin saya malam tahun baru diundang di sebuah pengajian yang tujuan pengajian itu adalah agar masyarakat larut dengan pengajian, tidak larut dengan pergantian tahun baru. Yang datang banyak, alhamdulillah, masya Allah. Karena apa? Di antara sahabat saya, salah satu takmir masjid yang kebetulan usahanya itu punya apotek
Beliau cerita bahwa di malam tahun baru, di malam Valentine Day itu yang produk, di antara produk yang banyak laku itu kondom, ibu-ibu. Apa? Kondom. Karena malam itu banyak pemuda-pemudi yang belah duren katanya. Subhanallah. Makanya segala sesuatu yang keluar dari sunnah memang akan menuju kepada kemaksiatan. Makanya pada malam itu diadakan acara ustadz, pokoknya harus jenengan, padahal saya di Cilacap waktu itu. Diminta pokoknya jenengan harus datang malam ini masjid sudah rapat, pokoknya harus jenengan. Saya berangkat jam 12 siang waktu itu. Alhamdulillah sampai sini maghrib, ba'da isya langsung kajian. Masya Allah. Dan kajian itu dibiayai oleh satu orang. Masya Allah. Beliau Pak Saiful, hafidhullah ta'ala, Allah menjaga beliau bilang, ya di antara saya masuk entitas dakwah Ustaz, saya bisanya begini. Untuk khusus malam hari ini seluruh akomodasi saya yang sediakan. Kalau nggak salah pesertanya mungkin 200-an lah. Kalau bakso 10.000 udah berapa itu? Satu orang yang biayai. Karena apa? Karena ingin menjaga umat dari hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga dalam malam itu tidak banyak yang namanya kembang api dan sebagainya berlebihan. Ingat ibu-ibu, jangan dianggap enteng nih, kita ikut seperti itu. Jangan melihat, emang kenapa tuh kayak gitu? Rasulullah menyampaikan, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Sing sinten kemawon ikut-ikutan kegiatan suatu kaum fahuwa minhum, maka dia bagian darinya. Nanti akan dibuat akhlak dan amalnya seperti mereka. Jangan harus hati-hati. Jadi putra-putri panjenengan dijaga ibu-ibu. Karena kalau sudah biasa ikut yang seperti itu, nanti lama-lama akan ikut segala sesuatunya. Ini Rasulullah yang menyampaikan, harus hati-hati. Kemudian puasa, hadis berikutnya, puasa saged hilang pahalanya gara-gara apa? Lisan. Gitu nggih. Sing sinten kemawon boten saged jaga lisannya, maka dia puasa hanya dapat lapar dan dahaga, ju'u wal atos. Sedemikian dahsyat pengaruh lisan. Yang berikutnya di dalam Quran surah Fussilat ayat ke-22 dikatakan, wa ma kuntum tastatiruna. Kita ibu-ibu semuanya nggak akan bisa ngumpet besok di akhirat dari perkataan kita, pendengaran kita, penglihatan kita. Begitu jenengan melihat sesuatu tercatat, jenengan mendengar sesuatu tercatat, jenengan mengucapkan sesuatu tercatat. Jangan dibuka. Subhanallah, dibuka di hadapan semua orang. Jenengan pikir jenengan sendirian. Ketika jenengan diadili orang-orang, teman jenengan ini akan melihat, jenengan akan melihat saya besok. Saya akan melihat jenengan, oh jebul di dunia koyo ngono itu, ketahuan semua. Semua mata tertuju kepada kita. Maka kita tuh seperti aneh-aneh, seperti belalang. Malaikat meletakkan di atas kitab kita, kemudian kitab itu turun menuju ke kita. Barang siapa yang kitabnya dari sebelah kanan, beruntung dia. Kalau dari sebelah kiri, ciloko. Dari belakang, ciloko banget. Dan ketika kemudian dibuka kitabnya, disaksikan oleh semua orang, istri kita melihat, anak kita melihat, tetangga kita melihat, teman-teman kita melihat semua. Oh, koinnya hukum itu ben, subhanallah. Maka wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Quran surah An-Nazi'at 40-41. Fa inal jannata hiyal ma'wa. Sing sinten kemawon merasa wedos, merasa takut terhadap hari ketika nanti berdiri di hadapan Rabb-nya di sana nanti. Ketika kita diadili oleh Allah, kemudian rasa takutnya wan nahan nafsa 'anil hawa. Rasa takutnya sehingga membuat dia menahan dirinya dari dua hal. Menahan diri untuk tidak bermaksiat, arep maksiat, takut sama Allah. Saya mau berdiri, disaksikan banyak orang, ditanyakan semuanya, dibuka satu-satu, catatan nggak bisa ngumpet sama sekali. Apa yang didengar, apa yang dilihat, seluruhnya ditampilkan. Takut buat jenengan. Barang siapa yang takut seperti itu, kata Allah. Kemudian rasa takutnya menjadikan dia tidak bermaksud kepada Allah. Kemudian rasa takutnya membuat dia taat kepada Allah. Contoh, jenengan pada sholat isya, ibu-ibu, ini problem biasanya ini. Salah satu penyebab perempuan banyak di neraka jahanam, masih ingat nggak dulu? Waktu pertama, taswif. Apa itu taswif? Menunda. Jadi ibu-ibu semuanya,
Ya ini feedback ini Bu, terlalu keras ininya, volumenya. Biasanya bapak-bapak yang tahu. Jadi ibu-ibu, di antara problem adalah taswif itu. Mau sholat isya sudah ke belakang. Kok yurasisan wudhu? Engkolah nganti tekan keturun. Nah, ini sering terjadi. Ini sering terjadi. Maka ingat-ingatlah masa di mana nanti. Coba sekali lagi. Mireng ya? Mireng ya. Bismillah. Jadi sekali lagi, coba jenengan ingat-ingat bahwa jenengan akan menghadap kepada Allah dalam kondisi diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Quran surah Fussilat ayat 22 menyebutkan kita nggak bisa ngumpet ibu-ibu. Begitu kalimat kita keluar, ya sudah. Besok pasti akan ditemukan dengan dek ben aku ngono nih. Gibah orang itu toh. Itu kelihatan semua, subhanallah ibu-ibu. Nggak bisa ngumpet, kita sama sekali nggak bisa ngumpet. Pokoknya diketok yang gibah sini. Kelihatan. Kelihatan besok, subhanallah. Makanya hati-hati. Makanya katakan, barang siapa yang takut menghadapi masa itu, kemudian dia menjaga dirinya dari bermaksiat kepada Allah, dan dia jadi taat kepada Allah, nggak nunda-nunda, maka fa'inal jannata hiyal ma'wa. Itu loh orang yang masuk surga itu, tempat tinggalnya. Paham ibu-ibu? Kemudian, hadis nomor 6. Innal abda la yatakallama bil kalima yanzilu biya finnar aba'atama bainal masyriqi wal maghrib. Subhanallah ibu-ibu. Sing sinten kemawon sering mengeluarkan kalimat tanpa dipikir, kata Rasulullah, maka dia masuk neraka jahanam yang jauhnya, dalamnya mabainal masyriqi wal maghrib. Berarti jeru. Paham ya? Kalau di dunia dikatakan mabainal masyriqi wal maghrib, berarti paling adoh. Paham? Seperti jangan kalau yang pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antara aku dan dosaku sejauh timur dan barat. Yukui sing paling adoh. Paham ya? Nah, maka kata Rasulullah, seseorang yang sering mengeluarkan kalimat tanpa dipikir, maka dia akan dimasukkan ke neraka jahanam yang masuknya sejauh timur dan barat. Subhanallah. Makanya ibu-ibu, kunci keberhasilan ibadah kita tuh ya di sini. Kalau jenengan bisa jaga ini, masya Allah. Jenengan nanti akan tahu-tahu, loh, kok enteng yo sodako, kok enteng yo sholat wengi, kok enteng yo duha, kok enteng yo ngaji. Itu yang akan jenengan rasakan. Maka saya kasih kunci-kunci dulu. Kemudian hadis nomor 7. Sing sinten kemawon bisa memberikan jaminan kepada Rasulullah tentang apa yang ada di antara dua lisan dan dua kakinya. Ini sebutan yang lain dari hadis yang tadi. Maka Rasulullah, saya jamin dia masuk surga. Dahsyat bukan? Dahsyat. Nah, inilah bab tentang lisan. Sedemikian dahsyatnya tentang lisan. Lisan itu kecil tapi efeknya besar sekali. Besar sekali. Orang kena silet itu sebentar, tapi kalau kena silet oleh lidah, tekan mati dia eling-eling. Orang sudah mati, maksudnya orang sudah mati. Alah kayak itu sing dek sukane menyakiti orang, syukur modar. Ya enggak? Segitunya itu yang namanya lisan itu. Karena dimensinya tuh jauh luas, bahkan lintas alam. Orang sudah mati digibah tuh banyak. Gini apa nggih? Wis mati sih digibah itu banyak ibu-ibu. Maka hari ini kita belajar tentang ghibah. Tentang ghibah. Ibu-ibu, potensi jenengan berghibah itu luar biasa masalahnya. Mung goro-goro tas berghibah. Jenengan datang ke rumah temen. Oh, tak kira-kira umumnya apik, jebule jorok ya. Ayo ghibah. Ghibah. Kayak jebule jorok banget. Ghibah itu ibu-ibu. Subhanallah. Mung goro-goro teko. Kadang-kadang kita iyik gitu loh. Apa saja dikomentari. Subhanallah. Ini biasanya ibu-ibu loh. Ini yang kayak gini nih. Bapak-bapak jarang ini. Bapak-bapak ketemu cerita politik, kita sepak bola, bulu tangkis. Ibu-ibu
Sing pembantune koyo ngene langsung kok dapur iki jorok banget. Wah, aku ngirono iki wong iki pelit banget jebule. Ah, subhanallah banyaknya, subhanallah. Nggih. Maka ini kunci yang perlu jenengan pegangi. Maka ibu-ibu, jenengan perhatikan berita paling laris berita apa? Berita ghibah. Ini apa nggih? Acara paling laris itu acara apa? Ngerumpi. Ini apa nggih? Sing dadak pembicaranya sugi-sugi pol-polan, sultan-sultan. Ini apa nggih? Jangan bangga nggak kita kalau punya anak seperti itu? Sugih kaya raya, tapi acara yang digawangi acara ghibah, subhanallah. Jurusannya ke neraka jahanam, ibu-ibu. Jangan jenengan terkepencut. Nah sekarang kita lihat. Kita akan bahas apa itu ghibah, apa bentuk-bentuk ghibah, apa sebab-sebab yang membuat kita berghibah, kemudian bertobat dari ghibah, ghibah yang dibolehkan. Ini pembahasan kita. Selesainya. Sekarang jam berapa? Jam 5. Pokoknya nanti sedapatnya ya. Kalau nggak dapat selesai nanti teruskan di pertemuan berikutnya. Apa itu ghibah, ibu-ibu? Pengertiannya jenengan tentang ghibah itu apa? Membicarakan orang lain. Membicarakan kejelekan orang lain. Kalau membicarakan kebaikan orang lain? Coba jenengan pikir. Ghibah membicarakan orang lain, keburukan apa kejelekan? Coba jangan pikir. Dua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita rujuk ke Rasulullah. Biar Rasulullah yang menerangkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah. Rasulullah tanya kepada para sahabat, para sahabat, panjenengan ngerti apa itu ghibah? Maka Rasulullah menyebut, para sahabat menyebut qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Ini adab, ibu-ibu. Jadi kalau ditanya nggak tahu, Allahu wa rasuluhu a'lam, saya nggak ngerti. Gitu. Jangan sok-sok tahu. Masalah agama nggak boleh begitu masalahnya. Gitu. Kalau masalah agama itu kita harus serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Qala al-ghibatu kata Rasulullah, zikruka akhaka bima yakrahu. Kita menceritakan tentang seseorang yang kalau dia dengar pasti dia nggak suka. Berarti kalau kebaikan boleh nggak? Kalau kebaikan boleh, ibu-ibu. Kalau kebaikan bukan ghibah. Zikruka ahoka bima yakrohu. Jenengan menceritakan tentang seseorang yang kalau orang itu dengar, berarti orangnya ada nggak? Orangnya nggak ada. Maka namanya ghibah dari kata ghaib. Ghaib artinya ora ketok. Nek ketok jenenge bukan ghibah, namanya mencela. Bu, sampean kok koyo ngono to, Bu? Itu mencela namanya. Paham nggih? Jadi ghibah dari kata ghaib, memang yang diceritakan nggak hadir. Yang diceritakan nggak hadir. Sahabat tanya kepada Rasulullah, "Kila afaro aita ingkana fi ahima akul ya Rasulullah, piye pendapat yang jenengan nek sing tak kondok kowe kuwi bener nyet kaya ngono kuwi?" Kadang-kadang jenengan membela diri. "Oh bener kok tak kondok kono kuwi kok, memang wong pelit kok, nyebai kok." Bener, nyet koyo ngono kuwi wong, nyet koyo ngono kuwi. Sahabat bertanya ini, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu nek wong sing tak kondokinya bener seperti yang ma'akul, seperti yang saya katakan?" Maka Rasul menjawab, "Qala in kana fihi ma taqulu faqad ikhtabtahu." Nek sing to kondoke bener, ya kuwi sing jenenge ghibah. Paham, ibu-ibu? Berarti ghibah itu berita hoak apa berita benar? Berita benar ning eleke wong, paham? Kalau baiknya orang berarti bukan ghibah. Berita benar. Ini namanya ghibah itu berita benar tapi terkait dengan keburukan orang lain. Bukan berita hoak. Memang orangnya kayak gitu. Orang anaknya nakal, dibilang anaknya nakal, seneng ra wonge. Najan anaknya nakal, tetep ra seneng. Itu juga termasuknya nggak boleh, ibu-ibu. Nanti ada ghibah yang boleh. Ada ghibah yang boleh nanti. Kemudian Rasulullah menyebutkan wa in lam yakun fi faqad bahattahu. Nek sing tok kondoke ternyata enggak sesuai dengan apa yang ada di orang itu namanya fitnah. Engkau sedang berbohong atas nama orang itu. Lebih kejam lagi. Subhanallah. Jadi sekali lagi, ghibah itu bukan berita bohong, berita benar. Kadang-kadang itu kan bela diri begitu. Nyet kowe koyo ngono ya. Oh nyebai kok wong iki sedangkan ini getak. Kadang-kadang kita begitu membela diri. Ibu-ibu semuanya, ingat-ingat nih.
Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-12. Quran surah Al-Hujurat ayat ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhoni itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah di antara prasangka. Karena sesungguhnya di antara prasangka itu itsm. Apa itu itsm? Itsm itu dosa, ibu-ibu. Jauhi prasangka. Sesungguhnya di antara prasangka itu dosa. Ism, ketika ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa to ism itu? Apa itu dosa? Dosa adalah, kata Rasulullah, ketika engkau melakukannya, engkau enggak tentrem hatinya. Orang menggibah tentrem enggak hatinya? Sejujurnya. Oh jojo, wongnya ngerti yo. Oh jojo, engkau kurungu yo. Kan begitu hatinya, gini apa nggih? Dan jenengan ingin orang lain tidak tahu tentang yang jenengan bicarakan, itu dosa. Kalau jenengan melakukan aktivitas kok jenengan teng rasa hati ora tentrem, turun jenengan pengen aku tok sing ngerti, itu dosa. Jenengan coba rasakan. Kalau orang tidak bisa merasakan itu, kata Rasulullah, itulah yang namanya hatinya sudah jadi ron. Seseorang yang berbuat dosa satu, nukitat fikol bihi nuktatun sauda. Setiap kita berbuat dosa, ditulis satu titik hitam di hatinya, ditulis satu titik hitam, sampai banyak akan jadi ron. Rona ala kulubihim. Ketika jadi ron hitam seperti itu, jenengan nggak bisa merasakan lagi. Gawe dosa, ya tentrem baik. Ninggal ke sholat tentrem. Subhanallah. Menghibah jenengan menikmati tentrem, itu jenengan udah jadi ron hatinya. Ketika sudah seperti itu, bahayanya luar biasa itu. Jenengan nanti akan dibuat tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Karena setiap satu titik nukitat fi kolbihi, ditulis satu titik di kolbinya, nuktatun sauda, titik hitam. Tik, sui. Ketika sudah jadi ron, subhanallah. Mengerikan. Kemudian berlanjut. Wala tajassasu, jangan sekali-kali engkau mencari-cari kesalahan saudaramu. Sengojo, busri kayak gini. Gila kayak gini. So banyak kesalahannya kalau dicari-cari. Gini apa nggih? Kayak sambil puas meneh, apa nek tambah dendam. Aku memang ora seneng karo dhek. Tak goleki salahe kabeh. Tak tulis nek perlu. Subhanallah nggih. Kemudian wala yaghtab nggih, ba'dukum ba'do, dan jangan kalian sebagian kalian menghibah sebagian kalian yang lain. Allah menyebutkan ayyuhibbu ahadukum, apakah di antara panjenengan seneng cinta ayyakula lahma ahhi maitan fakarihtumuh, opo panjenengan seneng yen panjenengan disandingkan sajian daging mayit saudara panjenengan, jenengan disajikan sedulurnya jenengan sedo diris-iris disajikan ke jenengan, suruh didahar, senang buatan? Senang buatan? Buatan. Allah menyebutkan ayyuhibbu ahadukum, opo jenengan iku cinta seneng yang jenengan ma'am daging mayit saudaranya panjenengan, ibu-ibu semuanya. Kenapa kok yang namanya ghibah itu dikatakan seperti makan bangkai saudaranya? Karena jenengan lihat mayit itu sifatnya gimana? Sudah jadi mayit, dicubit, nangis enggak? Dipukul, ngantem balik enggak? Tangi mboten? Tak colek-colek matanya. Bangun enggak kira-kira? Dibilang, dasar kayak monyet. Bangun enggak? Seperti itu ya ghibah. Ghibah itu jenengan orangnya enggak hadir koyo mayit. Paham ibu? Orangnya jauh enggak bisa bela diri. Dibilang itu loh bu, itu dasar orangnya begini-begini, kan enggak dengar. Koyo mayit, paham ibu-ibu? Sehingga dia tidak bisa bela diri, subhanallah. Maka Allah dikatakan ayyuhibbu ahadukum, kowe iki seneng yen makan bangkai mayat saudaramu, itulah ghibah ibu-ibu. Jahat mboten? Jahatnya luar biasa. Maka ghibah para ulama sepakat masuk dalam kategori dosa besar, bukan dosa kecil ibu-ibu. Maka di antara kunci keberhasilan ibadah jenengan adalah lisan. Sekali kita keperucut lisan kita, repotnya subhanallah. Sampai di sini ibu-ibu sudah kemeringet belum kira-kira? Aduh, aku seneng banget ghibah ya Ustaz. Malah konojo ghibah. Tidaklah ibu-ibu bertemu dua orang,
Kalau lama-lama kecuali pasti kalau dilanjutkan akan berghibah. Subhanallah. Ibu-ibu semuanya. Ghibah bisa dari tubuhnya. Halo si keriting lo. Itu ghibah ibu-ibu. Kalau misalnya gini, Ustaz, tapi dia disebut si keriting nggak marah itu. Itu masuk ke ayat yang lain. Jangan memberikan alqab. Jangan memberikan gelaran-gelaran yang buruk. Ini sengaja saya suruh nyoteng ibu-ibu. Nanti dimasukin video maksudnya. Jadi jangan senyum-senyum lah kalau disetting. Biar nanti malah masuk ada senyum-senyumnya. Menghibah agamanya. Contoh. Kayak lo, wong sing ora tau mangkat sholat subuh lo. Ingin menunjukkan saya iki lho rajin sholat subuh saya. Paham ibu-ibu? Jenengan mengatakan, kayak lo sing ora tau mangkat sholat subuh, jenengan ingin mengatakan saya iki lho rajin sholat subuh. Subhanallah. Atau mungkin dunianya, bajunya, jilbabnya, semuanya. Kalau masuk jenengan kategori, kalau orangnya dengar nggak suka, itulah ghibah ibu-ibu. Akhlaknya, kayak lo sing senengan lagi pelit, itu juga termasuk ghibah. Walaupun nyet pelit tenanan itu. Aku tuh pernah loh melakukan orang berdua, nek jajan, kudu aku sih bayari terus. Dasar wong pelit. Itu juga ghibah ibu-ibu. Itu ghibah. Istrinya, suaminya, digibah suaminya. Suaminya kayak gini, ya Allah sakit banget, aku kurus banget jungkring. Itu juga ghibah. Semuanya, pokoknya seluruhnya, maka dikatakan di sini apa? Bima yakrohu ma. Di situ maksudnya ma dalam bahasa Arab berarti keseluruhan. Opo wae nek sing dirung wong sing diceritakake ora seneng, ya itulah ghibah. Itulah ghibah. Ghibah bisa dilakukan dua orang. Bisa dilakukan berkelompok. Bisa dilakukan live lewat sebuah acara. Dan sekarang banyak di TV acara ghibah. Bahkan larisnya luar biasa. Maka sekali lagi ibu-ibu, kita jangan taksi wantun buatan nonton di depan TV acara ghibah. Karena kalau jenengan nonton menurut para ulama, jenengan termasuk dinilai sedang berghibah. Ayo. Jadi mulai sekarang kalau jenengan pengen ibadahnya bagus, jangan duduk di depan TV sementara yang ditonton acara ghibah. Karena jenengan masuk sedang berghibah. Dua orang berghibah, jenengan di sini mendengar, itu ghibah jenengan. Nggak melu ngomong. Benar. Itu ghibah, sepakat para ulama menyebut. Pantes buatan hadiahnya ibadahnya bagus. Karena memang berat, ibu-ibu. Maka nanti saya sebutkan tentang apa-apa yang menjadi pendorong ghibah. Lihat buatan ghibah jenengan. Saya agak ketawa ini. Karena memang berat ibu-ibu. Tetapi kalau jenengan bisa dijamin, Masya Allah, saya akan melihat ke sini lagi wajah-wajah yang bersinar ibu-ibu. Saya pernah ceritakan jenengan tentang suatu kampung yang ibu-ibunya ngaji. Bukan perumahan loh, kampung. Beliau cerita semalam, saya di sana semalam. Ustadz, di sini itu ibu-ibunya sudah nggak mau diliburkan ngaji. Tahu saya mungkin capek, kondisinya lagi awal tahun kan. Dia bilang, Ustadz mungkin capek, diliburkan aja ya. Oh, jangan diliburkan, jangan diliburkan. Buah dari jaga lisan. Karena dulu yang saya tanam pertama kali seperti dengan begini. Jadi buahnya masyarakatnya, Masya Allah, terjaga lisannya. Kalau itu terjadi, Masya Allah, lingkungan sini tentrem. Rano jenengan bakal bertengkar dengan tetangga. Nggak ada. Kalau dengan jaga lisan, adanya cuma tentrem. Nggak ada soal, ibu-ibu. Karena biasanya soal dari, kalau ini udah keliru, dilabrak. Saya pernah hidup di perumahan, gitu. Suatu ketika kakak saya pernah dilabrak orang. Tiba-tiba orang datang, wah, kok ini, saya masih kecil waktu itu SMA. Ih, wong lagi ngopo to iki. Subhanallah, gara-gara lisan. Wah, so ngamuk-ngamuk, bahkan bisa bunuh-bunuhan gara-gara lisan. Bukan kan jenengan sering mendengar, apa motif jenengan membunuh? Lorowati. Ya enggak? Sakit hati gara-gara lisan.
Kemudian, wahai orang yang imannya masih sebatas lisannya, ini disindir nih, dan belum masuk ke hati, janganlah kalian menggibah orang-orang muslim. Janganlah kalian mencari-cari aurat aib mereka. Barang siapa yang selalu mencari-cari kesalahan mereka, maka Allah akan membongkar kesalahannya walaupun dia di tempat tidurnya, di ujung kamarnya. Ini ancaman, ibu-ibu. Sing sinten kemawon terbiasa menghibah seseorang, membuka-buka aib orang lain, walaupun jenengan di kamar, di ujung kamar, jenengan menutup diri, akan dibuka oleh Allah aurat jenengan. Subhanallah. Setiap kali jenengan menghibah orang, menyebut namanya si fulan, saat itu juga pahala jenengan ditransfer ke dia. Mau? Cinta banget jenengan sama orang itu ya. Makanya para ulama menyebutkan kalau ada yang harus digibah, orang tua kita lah digibah. Kenapa? Pahala kita dikirim ke orang tua kita. Kalau jenengan menggibah orang yang jenengan nggak sukai, subhanallah, sudah mah nggak disukai, pahalanya dikirim ke dia. Kalau pahalanya jangan habis, dosanya dia dikirim ke kita, subhanallah, ibu-ibu. Coba jenengan pikir. Rugi makanya ada orang yang muflis, ada orang yang bangkrut nanti di akhirat. Kita sudah bawa pahala banyak, sholat kita, puasa kita, semuanya dibawa banyak di hadapan Allah. Tiba-tiba datang orang, pendemen ngecek aku. 1 til terakhir entek. Tol lebok akhirnya kayak gitu. Dosa ke dia ke kita. Subhanallah. Mengerikannya gitu. Dan Allah akan buka aib kita kalau kita biasa membuka aib orang lain. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekali lagi ibu-ibu, ghibah itu berita benar, bukan berita hoak. Mulai sekarang jangan jenengan berlindung di kalimat ini. Nyet bener koyo ngono kuwi kok. Sing tak kandhake iki bener, ora salah. Nyet wong koyo ngono kuwi. Itu ghibah, ibu-ibu. Itu ghibah. Kemudian apa yang mendorong jenengan berghibah? Yang pertama, bumbu majelis. Kalau sudah bermajelis 2 orang, 3 orang, sekali lagi para ulama menyebut tanpa ghibah tidak lezat. Lantas sekarang, kalau jenengan sudah di majelis seperti itu, ada orang berghibah, apa yang harus jenengan lakukan? Karena sudah sama-sama belajar, Bu, saya tak pamit ibu. Saya nggak ikut-ikutan, wantun buatan. Sok suci menpupu. Kalau belum belajar begitu, jenengan sudah sama-sama belajar. Jadi kalau nanti ada yang nyimpang, kayak lagi praktek yang Ustadz bilang itu, nggak mau dengar kita lagi ngomongin orang. Baguslah, saya belum bisa, minimal hormati yang sudah bisa. Paham ibu-ibu? Paham nggih? Nanti kalau tetangga jenengan mulai nyingkirin jenengan ketika jenengan lagi ngomongin orang, jenengan harus hormati dia. Jangan sok suci, tambah ghibah jenengan. Jadi memang itu bumbu majelis ibu-ibu. Yang mendorong orang berghibah itu memang bumbu majelis. Jenengan perhatikan kalau jenengan ngomong 2 orang, 3 orang, 4 orang. Perhatikan kalau sudah mulai masuk ke ghibah, mulai harus ada yang ingatkan. Najan jenengan mau meneng toko mau niku, namun iya, itu jenengan termasuk. Yang harus dilakukan adalah mengingatkan. Yang kedua, yang mendorong orang berghibah adalah untuk sinkronisasi, ngepenai, paham? Lah ana wong cita kaya ngono mosok aku ya ora melu, ya minimal ngegongi lah. Heeh kok. Itu. Kadang-kadang kita nggak niat ibu-ibu. Tapi karena nggak enak lah, masa sih astagfirullah. Nah, kayak ngopo, Bu? Ini Bang nggih. Akhirnya kita jadi ikut. Subhanallah. Arep lungo yo ora penak. Gini apa nggih? Meneng teng mriku ngrungokke, suwi-suwi kok kepenak akhirnya melu. Nggih. Maka di antara pendorong ghibah yaitu ngepenake, sinkronisasi ben patut kekoncoan. Nggih. Kalau jenengan belum belajar kan orang-orang ada astagfirullah. Astagfirullah iki gek ngopo kesetanan apa Bu? Malah kayak gitu padahal gek lagi wedi sama ghibah. Nggih. Paham nggih Ibu-ibu nggih? Ingat-ingat ini mau penting ini. Supaya jenengan ibadahnya bagus. Hadis sudah saya sebutkan di depan. Harusnya bagaimana Bu kalau ada seperti itu? Harusnya jenengan ingatkan pertama. Kalau jenengan mampu mengingatkan, ingatkan. Bu,
sampun di betul usah dilanjutke. Niki gibah lho. Kiat mboten jenengan niku. Saged mboten? Bumbuan ketoke. Saya nggak yakin saya. Tapi kalau sama-sama yang sudah ngaji saya yakin bisa lah nggih. Ini nek sing urung ngaji, sing urung krungu, kadang-kadang jenengan yo bingung, aduh, kepiye yo. Gitu. Kemudian pendorong ghibah berikutnya, perasaan hasad. Hasad itu terjadi dengan yang selevel. Tukang beca karo tukang beca, guru podo guru, dosen podo dosen, ustadz podo ustadz, itu bisa terjadi hasad. Hasad itu yang selevel. Bukan mungkin bos hasad kali anak buah itu mboten. Jadi hasad itu penyakit yang bisa menimpa seluruh orang, dan ini sub pembahasan sendiri. Ketahuilah ibu-ibu semuanya, dosa pertama di langit hasad, dosa pertama di bumi hasad. Tidak ada dosa sebelum itu. Di langit iblis mengatakan apa? Ana khairu minhu. Ketika Allah perintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam. Wa id qulna lil malaikatis judu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika diperintahkan kepada seluruh malaikat untuk sujud penghormatan kepada Adam, iblis aba wastakbar, enggan dan enggak mau. Ditanya oleh Allah, "Iblis, kok kowe ora gelem sujud ngopo to?" Ya enggak begitu juga nih bahasanya. Ini bahasa mudahnya gitu. Itu satu ayat tersendiri dalam satu surah dalam Al-Qur'an. Pokoknya gelem, kata dia apa? Ini kalimatnya iblis ini. Ini perhatikan ibu-ibu, jangan sampai jenengan mewarisi jenengan suami panjenengan, keluarga panjenengan, anak panjenengan mewarisi kalimat ini. Ini kalimatnya iblis. Ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, gimana saya sujud sama dia? Saya itu khairu minhu. Saya lebih baik dari dia, saya lebih pintar dari dia, saya lebih kaya dari dia, saya lebih tinggi dari dia, saya lebih hebat dari dia. Itu kata-katanya iblis itu. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Saya kan lebih bagus, ngapain saya hormat sama dia? Itu warisan iblis, ibu-ibu. Jadi kalau ada perasaan di dalam hati panjenengan, saya lebih baik dari tonggo saya lebih baik dari itu iblis, ibu-ibu. Warisannya iblis. Sedangkan warisannya jenengan, Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, saya tuh zalim, saya tuh kurang ini itu. Andai bukan karena engkau, kalau enggak diampuni saya celaka. Itu Adam alaihissalam. Jadi kalau terjadi di hati panjenengan merasa lebih baik dari orang lain, hati-hati, itu perbuatan iblis. Hasad. Dan yang namanya ghibah bisa berangkat dari hasad. Ibu-ibu, contoh, saya nggak mau ghibah jenengan saya, karena saya tahu bahaya ghibah. Tapi kemudian ada orang yang kebetulan nggak suka sama jenengan, menceritakan jenengan, ele-elein jenengan dengan orang lain. Saya cuma dengar dari jauh misalnya. Kemudian saya mengiyakan, saya puas dengan cerita orang itu karena itu musuh saya. Itu ghibah, ibu-ibu. Oh, ben wae, niat aku yo jeleh banget karo kae kok. Ben wae. Harusnya apa? Asalnya sesama muslim harus saling membela. Hak atas muslim dibela. Ora kaya ngono to, Bu. Ngajen jenengan jeleh banget ro dhek. Yang terjadi kebanyakan manusia, mumpung ngono sing nyeritake musuhku, alhamdulillah. Subhanallah, itu hibah, ibu-ibu. Itu hibah. Detil ghibah ternyata banyak ghibah itu, subhanallah, ibu-ibu. Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya ini. Kemudian ghibah karena riya, terselubung. Contoh, si fulan itu loh tidak pernah kelihatan berangkat sholat subuh. Dia menjelekkan orang lain sekaligus dia ingin menceritakan bahwa dirinya rajin sholat subuh. Ini sudah ghibah plus. Ghibah plus riya, subhanallah. Atau si fulan itu pelit banget, amit-amit dulu waktu saya bepergian sama dia, pokoknya nyebainnya pol-polan. Ingin mengatakan, saya ini loh lomo, saya yang tukang jajani. Paham ibu-ibu? Itu ghibah plus riya, subhanallah. Dan ini banyak terjadi, ibu-ibu. Kita berlindung dari kalimat yang kelihatannya bagus tapi ternyata menghancurkan. Atau dendam. Namanya dendam, jenengan cari kesalahan. Orang dendam, ibu-ibu, subhanallah.
nganti motore liwat. Kayak orang mati yo. Saking dendamnya itu. Jenengan akan cari-cari kesalahan, tajassus. Dengan cari-cari kesalahannya dia terus dicatat kalau perlu. Kok yo urip wae orang mati. Subhanallah. Itu akibat hibah sedemikian dahsyat. Kemudian hibah juga bisa berangkat seolah-olah sedih. Contoh. Aduh, kasihan ya si fulan, sudah lama nggak pernah ikut ngaji. Hibah bukan itu? Masa kayak bangun Yusuf fulan kayak lo. Jangan saya iki wis ora tau ngaji. Ora kaya aku iki lho, rajin ngaji. Jenengan rasido itu pahala ngajinya kalau gitu-gitu. Subhanallah. Ini bisa terjadi ibu-ibu. Maka hati-hati dengan lisan. Seakan-akan nahi mungkar. Contoh, kok bisa-bisanya ya si fulan itu kok yo zina. Subhanallah. Jenengan sedang nahi mungkar, mau cerita ke orang lain. Mbok yo aja koyo ngono to. Kae lho si fulan kae lho, kok yo iso-iso nih to, malahan zina, malah mencuri. Jenengan hibah itu subhanallah ibu-ibu. Seolah-olah jenengan nahi mungkar, tapi jebul jenengan sedang berhibah. Subhanallah. Sakit boten menahan dari hibah? Kurang berapa menit, Bu? Sudah lewat. Sampai di sini dulu nggih. Ini masih ada bab hibah yang boleh. Hibah yang boleh. Nanti kalau ada kesempatan lagi ini selalu saya terangkan. Jadi nanti ada subbab mana toh hibah yang boleh. Nanti diterangkan. Contohnya misalnya jenengan menghadap hakim, jenengan harus berhibah tentang keburukan orang yang menyakiti jenengan, itu boleh. Dan yang lain. Nah, itu saja yang sampaikan sore hari ini. Mohon maaf jika lewat waktu karena jarang bertemu nggih. Saya di sini termasuk kajian yang paling panjang nggih. Saya biasanya kajian per mingguan, ini termasuk sangat panjang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah berkahi kita semua nggih. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.